Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Baik, Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Sehat ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah, walaupun kita sudah liburan ya hampir 2 minggu, tapi tetap semangat untuk melanjutkan pelajaran kembali pada hari ini. Jadi sebelum kita belajar, kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu untuk supaya apa yang akan kita pelajari nanti menjadi berkah. Ayo, mana ketua kelasnya? Tolong pimpin doanya sebentar, Nak. Mana ini? Muhammad Nazir? Ya, hadir. Tolong Nak pimpin doanya sebentar. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti menjadi berkah. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Hadir semua, Bu. Hadir ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau minta kalian untuk ada yang tahu nggak lagu Garuda Pancasila? Tahu, Bu. Tahu ya? Kita nyanyi sama-sama boleh? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Ayo, 1, 2, 3. Kita nyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku mendukung patriot sedia bergabung. Pancasila dasar negara, Rakyat adil bangsa, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Udah semangat belum? Udah nyanyi kita? Semangat, Bu. Ya. Oke, jadi hari ini sebelum kita masuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang melihat karena cahaya. Sebelum kita lanjut materi hari ini, masih ingat nggak materi kemarin? Yang ada SS-nya. Apa? Sifat-sifat cahaya, Bu. Iya, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Materi kemarin sebelum kita belajar melihat karena cahaya. Masih ingat nggak yang kita bawa es batu? Ayo. Perubahan wujud benda. Benda. Masih ingat nggak ada berapa macam perubahan wujud benda? Ada 6, Bu. Yang pertama apa? Cair, membentang, Ya, bagus. Kemudian Menguap, mengembun. Bagus sekali. Ternyata semua anak-anak ibu ini ingatannya kuat sekali. Hari ini semoga lebih kuat lagi ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang melihat karena cahaya. Pernah lihat cahaya nggak? Nah, Bu. Ya, hampir setiap hari kita melihat cahaya. Nah, jadi sebelum kita belajar, kita harus sediakan alat dan bahannya dulu. Nah, ini dia beberapa alat dan bahan yang harus kita lengkapi. Buku paket, ada yang bawa buku paket? Ada, Bu. Ada ya, buku tulis juga ya. Nah, alat dan bahan untuk percobaan kita yang Ibu bilang kemarin ada di bawah? Ada, Bu. Ada, bagus sekali. Oke, tujuan kita belajar tentang cahaya adalah yang pertama, mengidentifikasi sifat-sifat cahaya yang terjadi dengan teliti. Nanti kita akan bisa melihat ada berapa macam sih sifat cahaya yang ada setelah kita belajar nanti. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa menjelaskan bagaimana sifat-sifat cahaya benda dapat terjadi dengan benar. Ya, itu tujuan kita. Nah, jadi kita lihat slide berikutnya. Nah, ini ada 2 buah gambar. Coba kalian lihat 2 gambar ini apa bedanya? Yang satu gelap, Bu. Yang satu terang. Yang satu terang, yang satu gelap. Kira-kira kenapa ini bisa gelap, ini kenapa bisa terang?
Satu ada cahaya, Bu. Yang satu ada cahaya, Iya. Bu. Yang satu satu ada nggak ada cahaya, cahaya. yang satu masih malam Masih hari. malam. Iya, bagus sekali. Nah, ini ada benda nih. Apa fungsinya kira-kira? Menerangi, Bu. Menerangi ya. Bu. Oh, sebagai sumber cahaya. Sebagai sumber cahaya. Iya, kalau yang ini Lilin, Bu. Itu lilin, Bu. ya, fungsinya sama dengan yang di atas, yaitu sebagai sumber Cahaya. cahaya. Yang di bawahnya juga ini ya, ini matahari juga Matahari. berfungsi sebagai sumber cahaya. Cahaya. Nah, jadi untuk lebih lengkap materi kita tentang cahaya, Ibu akan memberikan video tentang sifat-sifat cahaya. Sebentar, Nak. Bentar ya. Nampak? Nampak, Bu. Nampak ya? Siapa yang suka melihat pelangi? Indah kan? Apakah kamu tahu bagaimana pelangi bisa terjadi? Pelangi dapat terjadi karena salah satu sifat cahaya. Untuk tahu lebih jelasnya, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda sekitar, membedakan warna, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya. Misalnya, matahari, lampu, senter, dan lilin. Sifat-sifat cahaya. Apa saja ya sifat-sifat cahaya? Yuk kita pelajari bersama. Sifat yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Sifat ini dapat kita amati cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah-celah. Perhatikan percobaan berikut. Ketika senter kita nyalakan, cahaya akan masuk melalui lubang-lubang pada kertas. Contoh lainnya, pernahkah kalian melihat mercusuar? Nah, mercusuar yang digunakan sebagai pemandu navigasi bagi kapal di laut juga memanfaatkan sifat cahaya merambat lurus. Manfaat cahaya merambat lurus lainnya antara lain penggunaan lampu kendaraan bermotor dan senter. Sifat cahaya yang kedua adalah menembus benda-benda bening. Ketika senter kita sorotkan ke gelas bening, cahaya senter dapat menembusnya. Sedangkan ketika kita sorotkan ke batu, cahayanya tidak dapat menembus batu. Perhatikan percobaan berikut. Cahaya pointer dapat menembus toples bening. Sifat cahaya menembus benda bening dimanfaatkan manusia untuk memasang jendela kaca agar cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan dan ruangan menjadi terang. Sifat yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Pemantulan akan teratur apabila cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata, seperti cermin. Sifat yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Perhatikan contoh percobaan berikut. Lihatlah dua pensil dalam gelas ini. Apakah kalian melihat perbedaannya? Betul, pensil dalam gelas berisi air terlihat patah.
Contoh lain cahaya dapat dibiaskan adalah kita melihat datar kolam lebih dangkal daripada aslinya. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Saat terurai, cahaya menghasilkan berbagai macam warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Pelangi biasanya terjadi setelah hujan. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Cahaya matahari yang mengenai titik-titik hujan ini diuraikan sehingga terbentuk warna-warna yang kita lihat sebagai pelangi. Dan sekarang apakah kalian sudah tahu bagaimana? Nah, jadi sudah kita lihat tadi ya video tentang apa namanya? Cahaya. Bentar nih ya. Semangat pagi. Siapa yang suka melihat? Bentar ya. Oke, kita lanjut ke materi kita tadi ya. Setelah kalian lihat video tadi, apa kira-kira ada yang dapat kita simpulkan? Ada berapa macam sifat cahaya? Dapat Ada benda berapa? bening. Ya, dapat Benda menembus bening. benda Merambat bening. lurus. Dapat merambat lurus. Pantulkan, Apa Bu. lagi? Memantulkan. Dipantulkan. Dapat dipantulkan. Iya, dari semua sifat cahaya yang kalian pelajari tadi, kira-kira mana yang paling menarik perhatian kalian semua? Merambat lurus. Merambat lurus. Kemudian apa lagi? Pelangi ya, ada yang bilang pelangi. Ternyata setelah kita pelajari tentang sifat cahaya, ternyata warna cahaya itu ada berapa? Ada 6 tadi ya. Bukan hanya satu warna. Magicu Kan hanya hibinium. satu. Iya, ada Magicu hibinium. Ada 6 warna dari cahaya yang setiap hari kita lihat. Bukan hanya satu warna. Nah, sifat cahaya yang kedua itu adalah menembus benda bening. Menembus benda bening. Ya, yang mana kira-kira contoh benda bening? Kaca. Kaca, Bu. Iya, bagus. Apalagi? Air. Air ya. Air juga benda Benda bening. bening. Nah, ternyata air ini bukan hanya dapat membuktikan bahwa cahaya itu dapat menembus benda bening, tetapi juga dapat membuktikan bahwa sifat cahaya itu adalah dapat dibelokkan. Belokkan. Nah, apa contohnya tadi di video? Ayo. Pantulan. Dipantulkan. Yang menggunakan air tadi dalam gelas. Pensil, Bu. Ya, Maka. itu sifat cahaya salah satunya yang dapat dibelokkan. Dibelokkan. Nah, kemudian sifat cahaya yang ada juga kita pelajari tadi adalah ini ya, dapat dipantulkan. Sangat bermanfaat bagi kita sehari-hari. Yaitu kita bisa melihat diri kita di cermin. Kalau misalnya ada yang salah dengan penampilan kita, jadi kita bisa lihat di cermin. Ya, itu beberapa manfaat daripada cahaya. Nah, ini dia beberapa bukti bahwa cahaya itu dapat menembus benda bening, dapat dibelokkan, dapat diuraikan. Oke, nah setelah kalian belajar tadi tentang sifat-sifat cahaya, apa kira-kira kesimpulannya? Cahaya sangat berguna untuk manfaat untuk kita, Bu. Iya, cahaya itu sangat bermanfaat dan berguna bagi
Manusia. Apakah manusia saja kira-kira? Hewan juga, Ya, Bu. hewan juga, Hewan juga. Siapa lagi? tumbuhan juga. Tumbuhan, Bu. Fotosintesis. Kira-kira apa manfaat yang dirasakan tumbuhan dari cahaya? Untuk fotosintesis, Bu. Fotosintesis. Fotosintesis, Iya. Bu. Iya, untuk berfotosintesis. Sintesis. Bagus sekali. Ternyata memang anak-anak ibu ini luar biasa ya dalam menangkap pelajaran. Nah, sekarang ibu akan bagikan LKPD berdasarkan kelompok yang kita bagikan kemarin. Masih ingat nggak kelompok kemarin? Masih, Bu. Ibu. Ya. Nah, jadi kemarin ada 4 kelompok yang dibagikan. Masing-masing kelompok kerjakan percobaan. Tadi kan ada 4 percobaan ya. Ada menembus benda bening, ada apa lagi? Dibelokkan, merambat lurus, diuraikan. Nah, masing-masing kelompok nanti dikerjakan tugas yang udah ibu berikan. Siap anak-anak? Siap, Bu. Siap ya. Nah, kira-kira berapa menit dibutuhkan waktu untuk melakukan percobaan? Cepat ya, karena pasti 15 ya. Oke. Ada yang udah siap? Udah, Bu. Udah ya. Nah, nanti masing-masing kelompok presentasikan ke depan. Udah, Bu. Udah, oke, alhamdulillah. Nah, jadi setelah kita pelajari hari ini, mungkin hanya ini dulu yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Nanti ketika pulang sekolah jangan mampir-mampir dulu ya. Baik, Bu. Iya, Langsung pulang ke rumah dan sholat zuhur. Sholat zuhur. Oke, baik. Sebelum kita tutup pelajarannya, kita baca alhamdulillah dulu sama-sama karena kita sudah belajar dengan sempurna hari ini. Ayo sama-sama kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk hari ini. Selamat pulang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.